Nilai kripto terus anjlok dalam beberapa waktu terakhir. Apa penyebabnya dan bisakah nilainya kembali naik? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Oham Dunggio, mantan Kepala Asosiasi Blockchain Indonesia, sekaligus CEO BTRIPS. Selamat pagi, Mas Oham. Ini yang jadi sorotan nih, nilai kripto ini lagi turun terus nih Mas ya, sejak bulan Januari hingga sekarang. Sebenarnya ini bisa nggak sih Mas membuat kripto ini berada di titik paling rendah begitu nilainya? Baik, mungkin saya mengucapkan selamat datang bagi para investor baru. Selamat melihat nilai volatilitas dari Bitcoin. Jadi memang dari tahun ke tahun nilai Bitcoin ini sangat volatile, dan ini saya bisa sebut bahwa ini adalah hal yang sudah biasa terjadi di dalam industri kalau misalnya Anda merupakan investor yang sudah lama. Tapi kalau untuk investor baru ini memang cukup menyeramkan. Saya paham sekali bahwa ada pergerakan harga Bitcoin turun hingga 20-30%. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Glenis tadi, sebenarnya titik terendah dari Bitcoin ini sendiri, kalau kita lihat di tahun ini mencapai di lumayan rendah ya, sekitar kemarin sempat menyentuh angka 400 jutaan ya. Namun sudah bounce back kembali gitu. Jadi ini hal yang lumrah karena memang sangat dinamis sekali begitu ya investasi di kripto ini. Sebenarnya tapi Mas, apa sih faktor yang bisa membuat mata uang kripto ini turun ataupun sekali melambung tinggi sekali begitu? Baik, mungkin simpelnya gini ya Mbak Genais. Perilaku pasar dari investor aset kripto ini sangat terpengaruh oleh emosional. Ada satu indikator mungkin yang bisa jadikan benchmark untuk para pelaku pasar yang tertarik ingin invest di Bitcoin untuk menjadikan acuan. Ada namanya indikator Fear and Greed Index. Jadi berdasarkan indeks ini dia cukup simpel dari 1 sampai 100. 1 artinya market sedang fear atau sangat ketakutan. Kalau 100 artinya market sedang greed atau sedang serakah. Dimana kalau kalau fear artinya ini adalah kesempatan yang baik untuk terjun masuk karena ada kemungkinan untuk harganya kemudian melambung. Kalau misalnya di angka 100, ada kemungkinan harga akan koreksi. Nah sebenarnya cukup simple. Tetapi yang menjadikan ini menjadi volatile adalah karena memang ini adalah pasar yang terpengaruh oleh berita-berita. Bahkan hanya rumor saja bisa mempengaruhi harga dari Bitcoin ini sendiri. Karena ini adalah merupakan pasar yang global, tidak hanya berlaku di Indonesia saja. Seperti itu Mbak Glenis. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi, bahkan rumor saja bisa mempengaruhi nilai begitu ya. Mas, ini kan nilainya lagi anjlok begitu ya. Apakah ini waktu terbaik untuk memborong kripto atau justru para investor ini harus menahan diri dulu nih Mas? Oke, saya bukan financial advisor, terlebih lagi bukan aset crypto advisor, tetapi sejauh saya melihat perkembangan atau tren, sebenarnya selama ini jika Anda membeli Bitcoin kapan saja dan mempertahankan dia selama 3 tahun, itu selalu positif. Walaupun Anda membelinya di harga paling tinggi sekalipun, dalam jangka waktu 3 tahun itu hasilnya selalu memberikan return. Returnnya itu tergantung sekali Mbak, tergantung dari hype dan juga berita-berita yang sedang terjadi atau bahkan rumor-rumor yang sedang panas saat ini gitu. Tetapi rata-rata jika Anda pertahankan Bitcoin Anda selama 3 tahun tidak terpengaruh oleh emosi sama sekali, itu mendatangkan return. Jadi memang ada triknya begitu ya, tidak langsung borong, tidak langsung juga melepas begitu ya Mas. Ada satu lagi nih Mas yang menjadi sorotan, ini Bapepti sedang menyiapkan bursa kripto. Tentu ini angin segar ya untuk para investor kripto. Di sisi lain tapi juga OJK ini melarang bank memberikan fasilitas semua hal terkait dengan transaksi kripto. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Betul, perlu digarisbawahi bursa aset kripto yang sedang dirancang oleh Bapepti bersama dengan DFX, namanya nanti DFX. Ini adalah menjadi bursa aset kripto pertama yang merupakan milik dari negara di dunia. Jadi ini adalah sebuah angin segar tidak hanya untuk pelaku investor aset kripto di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Di satu sisi,
kebijakan dari OJK untuk melarang penyedia jasa keuangan untuk melayani transaksi aset kripto itu memang sudah sebaiknya seperti itu, Mbak Glendis, di Indonesianya ya. Karena berdasarkan peraturan, berdasarkan undang-undang kan mata uang yang sah dipergunakan sebagai alat transaksi di Indonesia hanya kan rupiah. Jadi selain rupiah, mau itu tidak hanya Bitcoin, mau itu emas, mau itu USD, itu kan dilarang untuk bertransaksi di Indonesia. Saya rasa headline dari media-media yang hanya meng-highlight akan Bitcoin dilarang sebagai alat transaksi itu mungkin terlalu glorified ya. Padahal memang selain rupiah itu tidak boleh dipakai untuk bertransaksi di Indonesia. Jadi ini mungkin ada sedikit perbedaan perspektif dalam menyerap informasi. Jadi memang masih pro dan kontra begitu ya Mas. Tapi ini diharapkan para regulator ini bisa ketemu ya Mas, baik Bapepti ataupun OJK, ini terkait dengan bagaimana mengelola kripto di Indonesia. Karena kita tahu investornya juga cukup banyak nih saat ini ya Mas ya. Betul. Data terakhir udah sekitar 7 juta investor aset kripto di Indonesia. Wow, 7 juta. Berarti ini Mas Oham salah satunya nih Mas ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Oham Dunggio yang sudah bergabung di Kompas Bisnis hari ini.